Jadi di antara hadis yang populer ya bagi diri saya juga saya harapkan umat Islam ikut mempopulerkan hadis itu. Sebetulnya tahapan ibadah satu ke yang lain itu kata Rasulullah, eh, kata beliau, wahai orang Islam absyiru, kamu harus senang, harus bangga. Inna wa ta'ala qad yubahi bikum malaikatahu, Allah sekarang baru membangga-banggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Yaitu kalian setelah melakukan satu fardu, kewajiban menunggu fardu yang lain. Jadi misalnya terhitung niat, saya misalnya habis sholat subuh, di mata Allah, di pandangan malaikat, ini Bahak sudah melakukan sholat subuh, hidupnya untuk menunggu duhur, duhur untuk menunggu asar. Jadi status kita ini selalu demi kewajibannya Allah. Beda dengan kita misalnya orang kapitalistik kan, dari satu mapan ingin mapan lagi, lebih mapan lagi, sehingga kita sangat materialistik. Nah ini hamba-hamba Allah pilihan ini dari satu fardu, addu faridotan wantadiru ukhra, wantadzoru ukhra, dari satu fardu menunggu yang lain. Sehingga saya berharap kalau ngajarin anak-anak saya, bagi yang suka makan, silahkan tetap suka makan. Kamu hari ini tadoruk sama Allah karena lapar dan menunggu rahmat Allah, dibolehkannya makan itu juga rahmat Allah. Sehingga ketika lapar kata Nabi, saya sebagai Nabi kata Rasulullah disediakan semua khuzainul ard, tapi saya enggak mau. Walakin aju'u yauman wa asba'u yauman kata. Terus kata Nabi kalau ketika asba'u fa ahmadullah, ketika aja'u fa atadurru ilallah, ketika saya lapar saya akan tadurru, ibadah saya jalur tadurru, jalur merasa lemah sebagai manusia. Ketika saya kenyang jalur dekat Allah lewat muji Allah, lewat syukur gitu. Artinya saya ingin umat ini gini, ketika lapar misalnya kita pejabat atau kita kiai besar, ternyata hanya segitu, kalau tidak makan lemes gitu. Betapa dhaifnya kita. Setelah makan kita syukur ya. Saya berharap dari satu kebaikan tadarruk menjadi kebaikan syukur, dari kebaikan syukur ke tadarruk. Kalau di pesantren umumnya itu kan rata-rata ngaji Fathul Mu'in ya. Di antaranya yang diceritakan adalah makalah banyak sahabat termasuk Sayyidina Ali atau Syiah alal iyal ya. Jadi mereka karena masih anak-anak harus diservis dengan longgar lah. Nah karena mereka longgar kayaknya yang tua juga agak-agak iri lah ikut longgar juga. Longgarnya artinya anak-anak ya sudah minta makan apa saja diturutin gini-gini. Tapi di balik itu sebenarnya ada kearifan, kata bapak saya, ibu saake sing dagang dibelanjani gitu. Jadi kearifan itu selalu dijaga. Saya punya cerita di kitab Bukhari, itu bagus sekali menurut saya. Suatu saat Nabi Ayub, kalau di Bukhari ini Nabi Ayub, dia setelah dihukum dan menjadi kaya raya lagi, kemudian dia melihat ada belalang dari emas, beliau ngambil banyak sekali. Terus ditegur sama Allah, masa sudah sekaya kamu masih ngambil belalang emas yang sebanyak itu. Terus kata beliau menjawab, wa may yasfa'u mir rahmatik, siapa sih ya Allah yang bisa kenyang dari rahmatmu gitu. Jadi artinya tradisi Mbah Mun, bapak saya, semua orang-orang soleh itu ketika longgar beberapa menu makanan tuh, wong Allah sugih ora ngarah bangkrut. Wong Allah apikane gak apa-apa dinikmati. Jadi apa ya, orang-orang soleh itu pilihan apapun tuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi nyaman gitu ya, seperti Rasulullah tadi ketika lapar fa tadarru ilallah, saya tadarru, saya merasa lemah. Terus ketika saya kenyang fa ahmadullah, saya akan muji Allah. Jadi enak semua. Terus yang paling penting dalam ilmu ushul fikih itu ada kenikmatan bersama yang tidak maksiat, itu yang paling penting. Jadi kiai-kiai kita ini kan tahu bahwa dunia ini banyak maksiat, sehingga untuk orang senang saja harus maksiat. Nah ini perlawanan besar dari para kiai itu, waladzatun fi ghairi muharramin. Semua umatnya ini dilatih menikmati sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Itu perlawanan terbesar, sehingga kiai-kiai itu longgar sekali, jagongan longgar, gojlok-gojlokan longgar, guyon longgar, semuanya ini terhadap. Karena manusia ini potensi maksiat. Satu-satunya cara itu supaya mereka nyaman dengan taat tadi. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Diharapkan kalau sudah menikmati taat ini enggak nyari kenikmatan lewat jalur maksiat. Di sini hebatnya Rasulullah ngajarin kita wa qurratu aini fis shalat. Senang ketemu ulama, ketemu habib, ketemu orang-orang soleh. Sehingga ada tradisi. Alhamdulillah ketemu Pak Quraisy, ketemu Mbah Maimun, ketemu. Ketika orang lain mungkin masih senangnya kalau ketemu hal-hal yang dilarang Allah. Jadi ketika longgar itu filosofinya guru-guru kita, orang tua kita seperti itu. Jadi bukan longgar untuk israf, tapi longgar untuk nikmati sesuatu yang tidak haram. Bapak itu pernah ditawanin orang miskin cerita, puasanya orang miskin itu berat sekali, harus tetap kerja, mencangkul, gini-gini. Dia kalau puasanya orang kaya enak, tidur di rumah, sambil santai-santai di rumah baca Quran. Terus Bapak cerita, ini kisah nyata.
kamu nggak pernah jadi orang kaya katanya. Rasanya orang kaya lebih berat. Pagi-pagi ninggalkan makan pecel, siang sedikit rawon, nanti agak sore ninggalkan sate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Kalau kamu kan biasa meninggalkan makan. Si miskin ini akhirnya tertawa. Ya sudah ya, sama saja ternyata. Intinya itu dulu pembelajaran supaya yang miskin tidak merasa paling heroik. Betul. Karena yang kaya juga heroik meninggalkan kongkoi-kongkoi di beberapa tempat yang biasa ngemil, biasa makan itu. Jadi itu hebatnya guru-guru kita ya. Kalau ngelatih logika ibadah itu sederhana, tapi orang itu akan ingat itu. Saya itu kan sering ya menghafalkan beberapa lafaz hadis. Di antara hadis populer yang saya hafalkan dan itu sahih di Muslim. Inna wa ta'ala la yardu 'anil abdi idza akalal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Itu kalau dalam bahasa Arab inna itu sesungguhnya pakai lam lagi la yardu. Sesungguhnya Allah sangat ridho terhadap hambanya ketika makan satu asupan atau satu suapan dia bertahmid, minum satu kegukan dia bertahmid. Dan itu cara paling mudah memang makanan pertama iftar itu pas berbuka itu. Nah, kalau orang diridhani Allah itu kan sudah di atas wali itu karena Allah ridho itu kan sangat tinggi sekali, makom tertinggi seorang hamba kan radhiyallahu anhum wa radu anhu beberapa. Nah, makanya saya tadi bilang sebetulnya tradisi guru-guru kita di kampung itu malah kalau iftar itu ya biasa aja longgar, bukan karena apa ya, kok anak-anak puasa kok dibatasin nanti ganggu syukurnya. Jadi kalau perasaan kita seperti itu, ganggu syukurnya, makanya ngikuti Fathul Mu'in tadi atau si'ah alal iyal ya yang longgar saja, meskipun tentu tidak berlebihan. Karena takutnya nanti suasana keluarga karena jangan ini sholat dulu gini. Kalau dalam guyonan kiai-kiai, nanti kamu sholat demi menyenangkan makan, mendingan menyenangkan makan demi sholat. Itu ada ilmunya, kata Nabi kan gitu. Ketika makanan sudah disiapkan, kamu makan dulu baru sholat. Supaya sholatnya biar in karena sudah makan. Jangan dibalik, sholat dulu biar makannya enak. Ini kan berarti sholat. Jadi guru-guru kita meskipun guyon, tapi filosofi itu luar biasa. Betul. Jadi enggak, ya sudahlah kayak umumnya orang saja, enggak usah terlalu berdele-dele. Jadi ketika saya sering ceramah lah atau ngaji bilang makan bisa jadi wali itu di sini. Apalagi darinya Rasulullah SAW. Dulu Nabi makan itu satu cara untuk nafyur rububiyah. Sehingga di sebagian ayat Nabi disifati wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am. Tapi ini bukan sekedar makan karena Nabi Muhammad jadi nabi setelah Nabi Isa karena terlalu sempurna dianggap Tuhan. Makanya Nabi menunjukkan kalau nggak makan itu lapar, beliau makan untuk memaklumatkan saya ini manusia, tidak Tuhan. Nah kalau kita dengan puasa jadi begitu, puasa katanya presiden, katanya menteri, katanya ulama besar, nggak makan ternyata loyo, betapa lemahnya saya, ini kan bagus untuk tadarruk tadi. Nah nilai-nilai itu yang menjadikan ini super tadi ya, ketika lapar ya ibadahnya super, tadarruk, ketika makan juga super karena tahmid.